Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk ya menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Nah, kita akan mengangkat topik tentang inflasi dan bagaimana perkembangan harga pangan, khususnya beras mungkin dan sebagai price leader katakanlah di kelompok produk pangan, dan ini sangat menentukan tingkat inflasi. Tapi juga ada produk-produk lain yang tentunya juga berpengaruh pada inflasi di Bali, khususnya dan secara Indonesia juga. Ini jadi persoalan yang menarik kita bahas. Apakah harga pangan ini kira-kira memang akan bertahan tetap seperti yang sekarang, itu ada kemungkinan juga turun. Nah, kita akan mewawancarai Bapak Putu Krisna Adwitya Sanjaya. Beliau adalah pemerhati ekonomi. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu Pak Krisna. Swastiastu Pak Nyoman. Gimana? Sehat? Nggih, astungkara sehat, Uci. Ya, sesuai dengan bidangnya Pak Krisna, mungkin kita bicara tentang inflasi ya. Sebenarnya kalau kita melihat apa sebenarnya pemicunya, apakah benar karena kondisi geopolitik, kemudian kondisi cuaca, atau apa yang dijawab? Karena pemicunya salah satu akannya harga pangan yang naik. Gimana Pak? Nggih, swastiastu pemirsa Bali TV sareng sami. Pertanyaannya Pak Winata bagus sekali. Sebelum kita menjelaskan tentang kaitan dengan penyebab-penyebab inflasi, kita perlu tahu dulu inflasi itu apa sebenarnya. Inflasi itu adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Jadi kalau ada kenaikan harga, itu tidak serta-merta dikatakan sebagai satu inflasi. Belum tentu. Tapi kalau efek daripada kenaikan harga ini memicu kenaikan harga barang-barang lain dan itu berlangsung secara terus-menerus, itulah dikatakan inflasi. Satu tadi benar dikatakan bahwa pangan itu merupakan komoditas utama pemicu terjadinya inflasi. Kenapa? Karena pangan ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh misalnya kalau harga beras naik, kita tahu sendiri bahwa beras ini merupakan salah satu komoditas pokok bagi orang atau bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau ini terjadi kenaikan, otomatis harga-harga yang lain, produk lain juga akan naik. Nah, itu kan bisa diakumulasi atau bisa dikalkulasi. Sehingga memiculah yang terjadi kenaikan harga. Jadi efeknya adalah berantai dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, geopolitik juga benar. Kalau misalnya negara kita Indonesia berhubungan dagang dengan negara-negara lain, di mana negara lain itu sedang terjadi inflasi. Sehingga dalam teori ekonomi itu disebut dengan import inflation. Jadi kita mengimpor produk dari luar negeri, otomatis akan menyebabkan kenaikan harga barang itu. Jadi artinya kita membayar atau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ya, kalau produk itu merupakan produk komoditas, tentu tadi saya katakan akan berantai dia, akan menyebabkan yang lain juga akan mengalami kenaikan. Apalagi gagal panen atau cuaca. Nah, sekarang kita tahu bahwa cuaca nggak menentu. Yang harusnya misalnya sudah masuk ke musim penghujan tetapi masih kemarau. Atau begitu pula sebaliknya. Nah, ini kan juga akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan panen. Sedangkan permintaan tidak turun, permintaan naik. Nah, naiklah harganya. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, jadi memang ada banyak faktor yang menyebabkan banyak faktor inflasi. Tapi kemudian ada juga yang mengatakan bahwa beras terutama ini pemicu inflasi, harganya kan naik nih. Cukup signifikan lah katakanlah. Tadi faktornya bisa macam-macam. Nah, apakah memang kira-kira harga beras di Bali khususnya ini akan memang tetap bertahan seperti yang sekarang ini? Atau justru akan berfluktuasi, bisa turun, atau dia akan stabil di harga, atau akan membentuk semacam keseimbangan, harga yang baru ya, tidak akan turun lagi, ya memang akan segini, karena mungkin ongkos produksinya, atau gimana Pak Krisna melihatnya? Ya, saya kira yang pertama yang harus dicermati adalah ketersediaan stok daripada beras itu. Karena kalau kita lihat, permintaan kan selalu meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, disinilah peran daripada Bulog untuk menjamin ketersediaan daripada komoditas beras itu. Kalau misalnya terjadi tanda kutip yang tadi saya katakan gagal panen atau stoknya berkurang, maka Bulog sebagai tanda kutip lumbung pangannya pemerintah harus masuk pasar. Itulah cara untuk bisa tadi Pak Nyoman katakan stabil. Tapi kalau peran itu tidak dimaksimalkan dengan baik, harga itu pasti akan mengalami namanya fluktuasi dan kecenderungan terjadi peningkatan. Nah, ingat kita sudah punya pengalaman
di dua rezim gitu ya, di dua rezim, baik di rezimnya Orde Lama maupun di rezimnya Orde Baru yang jatuh gara-gara masalah inflasi. Oleh karena itu kalau saya amati di masa reformasi dari tahun 99 sampai sekarang ini, pemerintah kita terutama di bidang ekonomi gitu ya, lebih banyak menyasar atau men-stretching bagaimana caranya mengendalikan inflasi supaya sesuai dengan target. Kalau sekarang kalau saya nggak keliru 4% plus 1%. Jadi jangan sampai melebihi ambang batas itu. 4% Plus minus 1%. itu artinya apa? Kalau Plus dalam minus bahasa itu artinya sederhana? kurang daripada 4 atau lebih daripada 4. Gitu. Kan biasanya itu yang yang disampaikan oleh Bank Indonesia yang diberikan tugas wewenang untuk mengendalikan inflasi. Inflasi, Ya, oleh karena itu dibentuklah yang namanya tim pengendali inflasi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. TPID. gitu. TPID ya? Ya. Tim pengendali inflasi. Tim pengendali inflasi daerah. Kalau Pak Krisna melihat apakah tim ini efektif untuk bisa melakukan pengendalian? Oke, kalau saya lihat di Provinsi Bali sangat efektif. Ya, buktinya inflasi di Bali kan selalu terkendali. Kecuali pada waktu COVID itu. Ya kan, bahkan bisa dikatakan kita memang sudah masuk ke jurang resesi ya. Ya. Karena kalau kita lihat secara teori itu, apabila pertumbuhan ekonomi secara 2 kuartalan itu mengalami minus terus-menerus, udah bisa dikatakan masuk ke ambang resesi. Bahkan kita pernah minus 12,98%. Ya. Ini kan terendah dalam sejarah ini. Itu karena faktor dari eksternal itu. Pak Krisna, kalau kita bisa tentang upaya melakukan antisipasi terhadap inflasi, katakanlah begitu. Sebenarnya apa komponen terpenting agar inflasi ini betul-betul terjaga? Artinya tidak lebih lah dari ambang batas yang ditentukan. Misalnya. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah sebenarnya? Yang pertama tentu kita harus bisa menginventarisasi berdasarkan data ya. Kalau kita ngomong kan harus data itu sebagai kayak semacam database gitu loh. Sebagai acuan untuk mengambil kebijakan saat ini maupun yang akan datang. Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan pemicu terjadi inflasi? Misalnya contoh seperti tadi misalnya komoditas pangan. Inilah yang harus yang harus disinergiskan. Jangan sampai terjadi kelangkaan ataupun jangan terjadi yang namanya kelebihan pasokan. Karena nanti akan bisa aja muncul deflasi gitu loh. Jadi kebalikan dari inflasi kan deflasi. Nah, jadi kan harus mencapai yang namanya titik keseimbangan secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua apalagi? TDL itu misalnya atau bahan bakar gitu ya. Dan kita misalnya di Bali misalnya bunga pacah itu kan juga sering ya memicu terjadinya inflasi. Ya. Walaupun misalnya begitu periode setelah hari raya itu mengalami penurunan, tetapi berkaca daripada sebelum-sebelumnya, itulah yang harus ibaratnya harus di guidance gitu ya, supaya boleh mengalami peningkatan, tetapi jangan sampai ini memicu produk lain itu mengalami peningkatan yang signifikan, karena rentetannya cukup panjang. Apa yang terjadi kalau misalnya inflasi di Bali tidak terkendali? Apakah memang akan Bali mengalami kesulitan dalam pulih dari keterpurukan secara COVID? Ya. Seperti apa? Apa dampaknya kalau ini tidak dikendalikan? Kalau inflasi tidak dikendalikan ya ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Karena kalau terjadi kenaikan harga atau inflasi itu, sedangkan pendapatan misalnya tidak mengalami kenaikan atau stagnan itu ya, atau bahkan terjadi PHK segala macam, otomatis masyarakat itu mengeluarkan uang yang double gitu loh. Ya kan? Karena harganya naik. Nah, ini kalau dikali dengan jumlah penduduk kan sangat mempengaruhi tadi tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, apalagi pemulihan ekonominya. Nah, itu yang sebenarnya tidak diinginkan. Makanya inflasi ini ya ibaratnya kayak semacam kanker gitu lah ya. Diperlukan inflasi, tetapi untuk kategori-kategori atau yang level-level yang diambang batas itu juga memang harus di-cut. Satu sisi diperlukan, sisi lain kalau berlebih kan jelek gitu ya. Sehingga ada yang namanya cut off tadi itu. Gitu. Cut off itu artinya harus dihentikan. Bukan dihentikan, maksudnya sebagai starting point-nya mana yang bagus untuk mendrive perekonomian. Gitu. Berarti inflasi itu tetap penting ya, Pak Krisna? Diperlukan dengan Jadi orang nggak mesti harus alergi takut sama inflasi, ya, tapi kan inflasi itu penting juga. Ya, itu kan untuk bila mana dia penting gitu ya persoalannya secara teorinya. Bila mana sampai di mana dia penting inflasi itu bagi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi masyarakat ya. Saya kira di bawah 7% itu moderat ya. Karena begini, kalau terlalu rendah, produsen kan tanda kutip dirugikan dia.
Jadi tidak ada stimulus untuk memproduksi karena harganya murah. Ngapain saya memproduksi? Kan gitu kan? Kalau kita lihat dari sisi penawarannya. Nah, makanya tadi saya katakan diperlukan sepanjang itu bisa menggerakkan perekonomian. Makanya ada nanti keseimbangan agregat konsumen produsen. Nah, pemerintah tengah-tengah kan, gimana supaya meramu kedua ini biar benar-benar seimbang. Oke. Gitu. Tapi ada pengamat pertanian terutama ini. Saya sempat wawancara juga. Karena inflasi kalau dikendalikan, harga produk pangan terutama dikendalikan, yang justru petani yang mengalami kerugian. Artinya mereka harusnya bisa menikmati misalnya cabenya harganya bagus lah karena inflasi, tapi karena operasi pasar. Nah, gimana sebenarnya secara teori apakah supaya petani juga hidup? Gimana? Ya. Supaya petani tidak dirugikan karena pengendalian inflasi, ada operasi pasar dan lain sebagainya. Adakah secara teori ini strategi supaya semua bisa konsumennya ini produsen juga bisa mendapatkan nilai lebih dari inflasi itu sendiri? Ya, satu yang perlu diperhatikan kan melihat yang lebih luas gitu ya. Jadi petani memang perlu diperhatikan ya, karena kan petani bisa dikatakan produsen tadi saya bilang itu. Ya, jangan sampai terlalu rendah karena nanti akan memicu seperti tadi dikatakan bahwa kasihan petaninya. Yang gitu kan. Itu dijual tanah dia nanti. Iya. Nggak ada petani lagi. Gitu. Di sisi lain juga kalau misalnya terlalu tinggi memang ada oknum dalam arti kelompok tertentu yang diuntungkan, tapi di sisi lain banyak yang dirugikan. Ya, terutama misalnya konsumen itu. Kan ada indeks harga konsumen. Nah, seperti tadi saya katakan, kedua ini harus dijalankan supaya kalau bisa sih beriringan gitu ya. Memang kita sulit mencapai. Petaninya sejahtera, konsumennya juga tidak. Konsumennya juga tidak bisa dirugikan. Nah, perlu formula-formula yang cantik itu. Karena di setiap daerah kan beda-beda gini. Ya, jadi beda-beda tidak bisa secara nasional harus di daerah juga ya. Betul. Menyesuaikan dengan daerah ya. Ya. Makanya tadi penting TPID itu penting sekali. Kan di Bali sama di misalnya di Jawa Timur kan berbeda nih. Baik secara culture maupun dari struktur ekonominya. Kan gitu. Kalau kita kan pariwisata misalnya, pariwisata, industri gitu ya. Ya. Atau yang di pertanian barangkali yang seperti tadi bahwa sebagai lumbung pangannya loh. Jadi memang perlu diperhatikan hal seperti itu. Jadi intinya treatment di masing-masing wilayah itu kan beda-beda gitu. Sebagai closing statement dari Pak Krisna, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, daerah juga di Bali ini, karena kita sepakat misalnya inflasi itu kan kanker gitu ya, bisa menggerogoti perekonomian kita. Apa yang mesti dilakukan? Sebagai closing statement Pak Krisna, atau dari Pak Krisna mungkin ada yang apa yang mesti dilakukan pemerintah gitu ya, supaya inflasi ini terkendali dan memberikan manfaat yang positif, tidak menjadi hal yang kemudian merusak perekonomian kita. Ya, satu saya kira kalau saya lihat pemerintah sudah sinergi gitu ya dengan lintas sektor gitu ya, termasuk juga dengan stakeholder. Buktinya TPID itu sudah bekerja dengan luar biasa sehingga inflasi di Bali masih dalam koridor yang moderat gitu ya, walaupun dulu pada waktu case COVID itu sempat terjun bebas. Yang kedua adalah perlu dipikirkan untuk melakukan namanya transformasi ekonomi gitu. Transformasi ekonomi itu artinya sektor pariwisata katakanlah yang sebagai unggulan. Jadi perlu juga melibatkan gitu ya sektor-sektor yang lain agar misalnya katakanlah satu mengalami tanda kutip keterpurukan, tidak hancur semuanya gitu, tapi masih disupport dengan sektor-sektor yang lain. Jadi ibaratnya kita jangan naruh telur dalam satu keranjang, tapi kita harus taruh telur di banyak keranjang. Kan gitu ya. Nah, dan juga sekarang kan sudah mulai musimnya kan sudah mulai berganti. Nah, itu juga perlu disikapi dengan serius agar tidak terjadi yang namanya gagal panen atau kelangkaan komoditas-komoditas tertentu. Itu saya kira. Baik. Terima kasih Pak Krisna atas waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama karena inflasi ya tadi ada keuntungannya juga, tapi juga ada berbahayanya. Karena itulah perlu dikendalikan. Mudah-mudahan Bali bisa tetap dalam koridor inflasi yang moderat ya, bisa memberikan manfaat dan tidak merugikan perekonomian kita. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.